Yang berikutnya, orang tua itu mengajarkan ilmu yang terbaik, ilmu yang bermanfaat. Bapaknya Mas Alvaro nggak bisa ngajarin ngaji, dititipkan di MI Muhammadiyah. Bapaknya bekerja, uangnya dikumpulkan biar bayar SPP. SPP-nya berapa Mas Alvaro? 300. Tahu bapaknya? Bapaknya nggak tahu, yang tahu ibunya biasanya. Jangan-jangan bapaknya nggak tahu Mas Alvaro kelas berapa sekarang? Tahu Mas? Tahu ya, harus tahu. Ulang tahunnya Mas Alvaro, hari lahirnya apal. Tahun tanggal berapa Jajal? Coba sebutkan, bener nggak Mas Alvaro? Bapaknya, anaknya lahir tanggal berapa? 11 Juni 2015. Bener Mas? Betul nggak? Oh, alhamdulillah. Jangan sampai ndak apal. Bapaknya apal. Saya 4 apal semua. Harus apal. Supaya apa? Kita dekat, ajak anak main. Kalau saya senang daki gunung, anak saya sering saya ajak naik gunung. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, perempuan juga pernah ke jalan kaki malam-malam ke Gunung Galunggung. Kalau yang cowok sudah pernah ke Gunung Cereme, Gunung Slamet, Sindoro, Sumbing, sudah pernah ke Gunung Lawu, saya ajak. Jadi anak terbiasa dengan karakter orang tua, jadi tahu bagaimana karakter orang tua. Maka ajarkan ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang sholat. Ilmu apa? Ilmu tentang sedekah. Ilmu apa? Ilmu tentang ibadah-ibadah yang lain. Ini harus kita lakukan. Berikutnya juga, kita sebagai suami itu adalah memberi nafkah. Nafkah itu kewajiban seorang laki-laki ayah kepada anak dan istrinya. Kul ma anfaqtum min khairim falil walidaini wal akrobina. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaknya diberikan kepada ibu bapak kamu atau kerabat kamu, keluarga kita. Jadi memang kewajiban seorang ayah adalah mencari nafkah untuk diberikan kepada keluarganya. Kemudian mengajarkan pengalaman hidup. Tadi bapaknya Mas Alvaro nggak tahu anaknya pekerjaannya apa, diajak sekali-kali biar tahu, oh ini lo mencari uang itu capek. Anak saya ajak ke sekolahan, terus dia udah SD, oh ternyata Abi itu guru ya gitu ya. Ternyata baru tahu, saya bilang saya jadi guru itu dia ikut masuk kelas, oh ternyata bapak itu guru, ibu istri saya juga guru di SMA Negeri Majenang, oh ternyata mamah juga guru gitu. Biar tahu, oh capek, kerja itu capek, maka harus menyadari. Orang anak itu akhirnya menyadari tidak mudah mencari rezeki, tidak asal pengen ditukok kena. Pokoknya malam ini pengen beli nggak boleh begitu. Anak jadi tahu kalau punya pengalaman, oh ternyata mencari uang itu sulit. Yang berikutnya adalah bahwa harus kita ajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Anak harus dicegah yang baik mana, yang tidak baik apa. Yang baik disuruh, disemangati, kalau perlu diberi uang. Nanti kalau ngajinya hafal dapat kuota, boleh main HP 2 jam misalnya. Tapi kalau nggak mau ngaji nggak boleh pegang HP misalnya. Ini adalah bentuk daripada hukuman dan reward, bentuk dari pujian maupun hukuman. Jadi jangan diperintah saja tanpa ada reward. Orang tua harus sesekali memberi reward, memberi dukungan, diberi hadiah tanpa sepengetahuan anak. Suatu hari anaknya pengen tumbas niko, mobil-mobilan. Boleh jadi kita mengerem dulu, nggak usah dibelikan dulu. Tapi setelah beberapa minggu anaknya kita beri surprise, nih bapak belikan mobil-mobilan yang kamu ingin. Contoh demikian. Bapak ibu yang saya hormati. Kemudian yang terakhir, tugas seorang bapak adalah mendidiknya dengan tidak mengekangnya. Tidak harus keras tetapi tegas, tidak keras tetapi tegas. Jangan sampai melempem. Anak dibiarkan ini main HP, dibiarkan main ke sawah, dibiarkan. Kalau memang tidak boleh main ke sawah, diajak dengan bapaknya sesekali ke sawah, ngurak belut dengan anaknya. Sesekali diajak kalau bapaknya
ada aktivitas apa silahkan. Supaya apa? Anak dekat dengan kita. Supaya apa? Ada kedekatan. Tentunya beda. Kalau yang namanya ibu biasanya relatif lebih lembut. Kalau bapak tegas. Kalau bapak ibu kadang-kadang nyuruhnya nggak keras. Kadang-kadang nggak mau ya sudah. Tapi kalau bapak ada yang namanya dalam diri bapak itu ketegasan, sehingga anak-anak terbiasa untuk mendapatkan perintah dari orang tua. Bapak ibu yang saya hormati, maka yang namanya ayah itu kalau bisa kita yang pertama itu mampu melindungi anak-anak kita. Anak-anak kita itu dengan kita merasa nyaman. Pergi kemana kalau dengan bapaknya seneng. Jangan sampai anak kita kok karo bapaknya ora gelem. Moh lah karo bapak orang nyenengi. Jangan sampai demikian. Jadikan anak kita itu seneng dengan kita. Tentunya kita mampu melindungi dia. Yang kedua, yang namanya bapak itu biasanya relatif lebih disiplin. Kudu disiplin, karena apa? Yang namanya bapak itu punya pekerjaan yang relatif tetap kadang-kadang, sehingga harus disiplin, diajarkan kepada anak-anaknya. Nah, disiplin anak itu akan menjadi pelajaran buat dia, sehingga dia tidak menyepelekan waktu, tidak menyepelekan bapaknya. Nah, anak itu harus diberi kedisiplinan. Nah, sekarang ngaji jam sekian sampai jam sekian. Nanti habis ngaji boleh deh main HP sebentar. Nanti habis main HP sholat, mandi. Itu harus tegas. Bapak harus mengatur itu. Jangan laya wis karo biunge. Nah, ini yang menjadi kelemahan kita bangsa Indonesia itu. Salah satunya sistem patriarki. Sistem patriarki itu merasa bahwa masyarakat itu melihat bapaknya wis nyambut gawe kesel, ajakon ngurusi anaknya, itu salah Bapak Ibu. Kurang tepat. Betul bapak capek, betul bapak habis mencari nafkah kesana kemari, tapi harus punya waktu-waktu yang luang dengan anak. Bahasanya kita itu adalah waktu yang optimal. Kita bertemu 1 jam 2 jam tapi optimal. Anak diajak diskusi, anak diajak gelewehan, anak diajak kemudian bermain dengan bapaknya. Itu harus punya waktu itu. Kemudian anak itu belajar percaya diri dari bapaknya. Biasanya nek ibune anaknya penekan apa-apa ora ulih, nek karo bapaknya ngono belajar. Nanti anak belajar percaya diri. Kadang-kadang loncat-loncatan karo biungnya aja, awas mbok tiba gitu ya. Kena karo bapaknya oleh. Ini memang beda. Karakter bapak dengan ibu itu beda. Tapi biarkan anak berkembang jadi percaya diri Bapak Ibu. Bersepeda biasanya karo biungnya awas, mbok apa namanya? Sikile kena keruji gitu kan. Tapi kalau sama bapak wis kanan jajal, sing adoh rapopo engko bapak nusul misalnya. Beda karakter antara bapak dengan ibu. Kemudian anak itu diajarkan kecerdasan emosi oleh bapaknya. Bapak itu cenderung memiliki kestabilan emosi yang lebih kuat daripada ibu. Kalau ibu-ibu baperan, gampang nangis, gampang kemudian sedih, gampang marah. Beda dengan bapak. Kalau bapak itu laki-laki secara kepribadian itu punya karakter lebih kuat. Jarang bapak-bapak nangis. Ini menguatkan kepada anak kita agar terbiasa menjadi orang yang kuat, kecerdasan emosinya stabil. Dan yang terakhir salah satunya adalah yang namanya orang tua itu, ayah itu mengajarkan kemandirian. Bagaimana memimpin rumah tangga, bagaimana mengatur istrinya, bagaimana memperlakukan istrinya. Ini dipelajari betul sama anak. Piye bapaknya bapaknya orang tahu nyambut gawe, bojone basing nyambut gawe, orang tahu melu nyapu, orang tahu melu asa-asa, maka anaknya besok akan begitu kepada istrinya. Anaknya akan memperlakukan istrinya sama dengan ketika bapaknya memperlakukan istrinya hari ini. Maka orang tua itu toladan, orang tua itu ditonton, orang tua itu dipantau oleh anak-anak kita. Maka jangan sampai justru kita menjadikan anak-anak kita itu jauh daripada sosok ayah. Ini yang dimaksud dengan fatherless yang diminta dikaji oleh
Mas Slamet kemarin ke saya. Saya kira demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat untuk bapak-bapak, atau ini bapak-bapak yang sudah sepuh masih punya anak, nggak apa-apa, nanti anaknya sesekali dipanggil diajak diskusi. Pilih koelek mulang anakmu nengkono, diajak. Oh begini Pak, jere Pak Guru Ujang, wah jere Pak Guru Ujang, jere Pak Guru Ujang teng pengajian yang namanya orang tua harus begini-begini, belajar bareng. Saya juga bukan yang terbaik, kita belum tentu yang terbaik. Yang terbaik adalah Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu terbaik. Maka dalam satu hadis, saya adalah orang yang terbaik kepada keluarga saya. Kita itu memimpin keluarga, maka jadilah pemimpin yang terbaik terhadap keluarganya. Jangan suka marah, kita lebih tenang, mengajarkan kebaikan, mengajarkan tauhid, mengajarkan ibadah, mengajarkan pemikiran. Sekolahkan di tempat yang terbaik. Duit digoleti nggo anak nggih, bapaknya Mas Alvaro nggih. Putranya berapa? 1 nopo 2? Baru 2. Nah, silakan tambah lagi yang banyak nggih. Banyak anak banyak rezeki insya Allah. Saya dulu kalau 2 aduh kurang banyak, ini saya tambah lagi 3, tambah rezekinya. Ketika 3 orang jadi bisa beli mobil Mas, karena apa? Anaknya akeh, jadi kudu numpak mobil. Nah nanti anaknya sudah 4 ini, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita jadikan anak-anak kita itu anak yang solih. Mari kita jadikan anak-anak kita itu solihah. Jangan sampai kita kok melihat seperti di TV, anak polah wong tua keperada. Contohnya kemarin di TV si Dendi itu, Dendi gelut, nah, kemudian bapaknya sikit jadi dipecat, dihukum, hartanya disita. Karena apa? Anaknya kelakuannya yang kurang bijaksana. Jangan sampai, banyak sekali contohnya. Tadi dicontohkan Kan'an, anaknya Nabi Nuh. Kemudian juga contoh yang lain adalah anaknya Nabi Ayub. Anaknya Nabi Ayub itu awalnya tidak beriman. Bahkan Yusuf alaihissalam mau dibunuh, dicemplungin ke sumur, bilang dimakan sama serigala. Itu karena apa? Anak-anaknya tidak solih. Walaupun pada akhirnya setelah Nabi Yusuf menjadi nabi, anak-anaknya Nabi Ayub kemudian menjadi solih, menjadi baik, menjadi beriman kepada Allah. Saya kira demikian. Monggo kalau mau ada pertanyaan, kalau mau ada yang bisa kita diskusikan, kita bisa diskusikan bersama. Monggo silakan, onten pertanyaan napa mboten Mbah? Monggo Mbah napa bapak-bapak niki. Mau ada pertanyaan mboten? Jam berapa kalau sholat Isya? Berapa menit lagi Isyanya? Silakan kalau ada pertanyaan. Isya kita adalah jam. Nah, ini jadwal sholatnya adalah Isya 18.51, 3 menit lagi. Ada pertanyaan apa mboten? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Satu lagi kula titip doa untuk agar anak-anak kita soleh. Panjenengan sudah hafal dalam surat Ibrahim ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Surat Ibrahim ayat 40. Kemudian juga Robli habli minas solihin dalam surat Maryam. Itu salah satu doa yang bisa kita lantunkan. Dan juga kita mendoakan orang tua dalam Ibrahim ayat 41. Rabbana gfirli wali walidaya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.